Halo guys, balik lagi ke Telur Digital Channel sama gue di sini Leo dan juga teman gue yang paling setia di sini, Van. Nah kali ini karena banyaknya antusias gamer, kita mau bikin video cara menentukan spek PC agar bisa balance untuk performance-nya dan juga balance di Kantong. Nah, yang seperti kita tahu bahwa rata mentok kanan itu yang dambaan semua gamer ya. Tapi kan nggak juga semua kantongnya kan tebel-tebel. Nah di sini kita tuh, gua sama Ivandi mau sharing, baik lagi ada the word ya, sharing ke teman-teman cara Ivan nih menentukan spek biar dia bisa pas di kantong dan juga sesuai dengan spek yang dia inginkan. Intinya well spent lah. Ya, nah seperti yang kalian tahu, Telur Digital adalah tempat jualan barang-barang berkualitas dengan harga yang terbaik. Makanya kita pasti mau kasih kalian masukan atau share yang informasi yang paling the best untuk kantong kalian. Oke, sekarang Van, gue pengen minta tolong untuk awal nih karena kita ngebahas game. Oh ya, satu hal lagi, kita ini hanya untuk gaming ya, bukan kantor, bukan admin, bukan rendering ya. Bukan, jadi terbatas untuk gaming aja, ya, untuk ini, penggunaan gaming. Ya, salah satu contoh lah, tapi mungkin bisa diaplikasiin nanti ya. Nah, yang pertama gue pengen tahu nih Van, apa nih yang paling kita mesti tentuin? Oke, buat pertama kebutuhan gaming ya. Ya, first item dah yang lu biasa start. Oke, kalau buat gaming, pertama kali gua akan mulai dari VGA-nya dulu. VGA? Pasti ya, karena gaming itu banyak pakai VGA ya? Oke. Cara nentuinnya gimana? Lihat dari resolusi yang akan kalian pakai. Kalau kalian cukup pakai Full HD, nggak yang tinggi-tinggi banget, kayak 1440 atau 4K, ya 1080 cukup pakai yang seri mid-end. Seri mid-end, ya. Oke. Cara taunya gimana mid-end? Itu yang biasa ada angka 6-nya. RX 6600 misalnya. Ini, ngomong NVIDIA dulu ya? Enggak ya? RX itu AMD. Ya, AMD dan NVIDIA juga? Ya, ini gua kasih contoh aja. Oke. Kalau mid-end biasanya angkanya 6. RX 6600. Oke. 4060, 3060. 2060. 2060. Itu semua mid? Itu mid-end. Oke, gue baru tahu nih. Oke. Ya, lanjut. Kalau yang mulai high-end tapi yang bawah itu 70. Low high-end lah bilangnya. Iya, low high-end lah. Itu 7. Biasanya 6.700, terus 3070, 2070, 4070. Oke, itu ini kan mid-end, atasnya mid-end. Atasnya lagi ada? Ada high-end. High-end itu bilangnya, oke. Ya, high-end-nya yang tengah-tengah lah. Oke. Itu biasa di 80 angkanya. Angka 80. 7.800, 6.800. Sama ya, AMD dan NVIDIA? Iya, untungnya disamain, jadi kita nggak bingung gitu. Terus ada 9? Sebenarnya sih, kadang ya ada beda-beda dikit performanya. Misal, kayak 6.800, itu mungkin setaranya sama 3070 Ti. Cuma secara kelas ya udah kelihatan kebagi lah. Kalau kategori kelihatan. Iya, udah mulai kelihatan kita kebagi. Ngomong secara kategori ya. Tapi kalau kita zoom in ada beda dikit sebenarnya. Pastilah, kalau nggak apa bedanya satu. Terus yang 90 itu baru lagi. 90 tuh yang super high end lah istilahnya lah, itu yang termahalnya lah, yang terbaiknya, terkencangnya lah. Misalnya 4090, 3090, 6900, 7900. Itu memang high end lah ya. Oke. Nah, balik lagi soal resolusi. Kalau kalian cukup main resolusi HD, pakai mid-end. Kalau udah mulai 1440, kalian boleh pakai yang 70 atau yang 80. Udah mulai high-end nih. 4K, ya usahain ya 80 atau 90. Misalnya 4080, 4090, atau 7900, atau 6800. Karena resolusi itu termasuk berat ya, yang menentukan berat, bukan FPS atau apa gitu. Jadi gini, resolusi makin gede, pixel yang harus diolah itu makin banyak. Itu yang makanya butuh processing power yang lebih besar. Kurang lebih seperti itulah. Oke, selanjutnya setelah resolusi. Nah, banyak orang yang nanya, ini saya bagusan pakai GeForce apa Radeon ya? Itu dia pertanyaan kayak dua. Iya, dua kubu lah. Dua kubu lah nih. Ya boleh dong sharing, lo punya. Dari pengalaman gua, kalau buat orang-orang yang mau tinggal pakai aja, nggak mau ribet gitu, mending pakai GeForce. NVIDIA, GeForce, oke. Kalau lanjut. Kalau menurut gua sih sampai sekarang ya lebih minim bug. Karena Radeon nggak sesering itu sih. Ada beberapa kejadian setelah update driver,
Ntar ada yang layar jadi suka kedip-kedip lah, pas main game jadi nggak stabil lah. Apakah itu VGA-nya jelek? Enggak, itu dari driver. Oh. Karena pakai driver sebelumnya nggak masalah. Memang itu masalahnya itu ya. Setahu Dari gue memang driver doang. AMD itu bukan masalah dalam barangnya sih Barangnya, oke. enggak. Cuman banyak kadang-kadang kayak kita kan ada di telu, ada jual, ada komplain kok kan begini. Padahal kita guide drivernya atau bagaimana. Kita rollback, kita biasa pakai driver ini nih, dia pakai driver itu udah nggak ada masalah lagi. Dan driver yang terbaru belum tentu yang terbaik. Untuk beberapa kasus seperti itu ya, terjadi seperti itu. Tuh guys, jadi GeForce adalah untuk yang Ya nggak mau pusing lah kayak istilahnya. gua orang nggak mau pusing. Kalau Jadi- dia ngerti ya boleh lah. Jadi kalau GeForce enaknya tuh kalian ada driver terbaru nih, tinggal timpa aja langsung install lagi. Kalau AMD kadang-kadang kita mesti pakai DDU. Oke, itu kan Kadang-kadang ya. pro cons-nya. Kalau pro-nya AMD apa? Masa? Pro-nya AMD itu lebih murah. Oke, that's the word. Dengan level yang setara, harga lebih murah dan seringkali kinerjanya lebih bagus. Oh, ya pantesan lah ya. Ya, Tapi plus GeForce, kasarnya GeForce mungkin the well. GeForce itu menang fitur juga Ya, sih. ya. Dia ada ray tracing segala lah, terus juga yang di 40 series ada fitur apa gitu. Jadi performance mah basically ya barangnya sendiri. Cuman ini si Fandi lagi ngejelasin bagaimana masing-masing pengaplikasiannya ya. Jadi kalau yang udah paham komputer, maksudnya yang udah nggak panikan gitu, oh kok jadi black screen gini-gini, mereka bisa troubleshoot sendiri. Mau pakai AMD boleh, nggak masalah. Tapi mesti kulik-kulik lagi. Mesti kulik-kulik lagi. Kan harus ya oke. Dan gue ada pengalaman pribadi dikit sama AMD. Hmm. Dulu ngasih ATI ya, zaman 10 Iya, 10 tahun yang lalu ya. Iya, ATI. Belum diambil sama AMD. Jadi gue punya 4890, HD 4890. Temen gue ada GTS 250. HD 4890 itu dari Radeon, Oke. GTS 250 itu dari Nvidia. Main Need for Speed. Di GTS 250 itu lancar banget, smooth gerakannya. Sedangkan di 4890 agak patah-patah. Oh, Gambarnya juga jelek. oke. Padahal 4890 itu Lebih baru. harganya 2 kali lipat dari GTS 250. Terus akhirnya? Akhirnya ya udah sejak kejadian itu gue ganti VGA, tapi ganti VGA masih pakai Radeon sekali lagi. Abis itu udah sampai sekarang GeForce terus gue. Oh, lu sekarang GeForce Terus GeForce. Mungkin waktu itu lu belum tahu kali. Waktu itu memang apa? Jadi gue dengar suka dicurangin sih. Bukan dicurangin ya, dalam arti ya itu masalah driver tadi. Guys. Tuningannya kurang pas. Tapi gitu. sekarang sih lebih oke. Sekarang udah nggak separah itu. Gue tes main pakai VGA-nya apa yang dijual telu, kita tes segala apa, nggak gitu banyak beda sih. Cuma itu doang satu tuh. Kadang masalah driver, udah itu doang. Oke. Guys, itu ya guys, jadi ngerti ya bedanya Nvidia sama AMD. Nah, selanjutnya gue pengen tahu tuh di GeForce sama di AMD kan ada tuh TI lah, XT lah, ada Super lah. Jelasin dong biar kita nih orang gue nih kayak orang awam nih tahu lah kasarannya apa sih gitu, itu simbol apa sih? Oke, intinya adalah itu versi lebih kencengnya. Upgrade-nya? Ya, versi lebih kencengnya lah. Nah, Jadi kasta tertinggi itu kalau di GeForce itu TI. Kedua tertinggi itu Super. Oke. Tapi di 4070 sekarang ada TI Super. Combo. Iya. TI Super jadi jadi lebih kenceng dari si Super. Kan ada 4070 Ti, ada 4070 Super. Si 4070 Ti Super itu lebih kenceng dari dua Vega itu. Ti itu lebih kenceng dari Super. Jadi kayak gitu. Ya selisihnya 3-7% lah kira-kira. Wow. Demikian juga AMD. AMD itu kalau XT itu udah versi kencengnya. XTX itu lebih kenceng dari XT. Kalau dulu ada Pro itu di bawahnya XT, tapi sekarang udah nggak ada. Jadi dari angka yang tadi disebutin 6700, 6800 itu udah XT. Lalu di atas lagi XTX, tapi nggak semua tipe ada seperti itu. Nggak semua tipe. Biasanya ada XT. Biasanya sih ada, tapi nggak semua ya. Oke. Contoh kayak 6600, ada 6600 XT. Itu. Oke. Itu guys. Nah, lu kan ngomongin dari tadi nih kode-kode nih. Lu bisa nggak kasih tahu gue pengaplikasiannya? Let's say nih kita contohnya gue mau resolusi sekian, rata kanan, apa lu coba lu jelasin bagaimana? Bahasa game lah, bahasa kita gitu, main game gue maunya begini gitu kan. Oke, jadi gini. Rule of thumb gua, kalau lu mau rata kanan, pakai VGA satu tingkat di atas rekomendasi yang gue sebut tadi.
Tadi gue bilang kalau lu mau Full HD, lu pakai mid end cukup kan? Ya, Pakai yang 60 cukup kan? betul. Jadilah pakai yang 70, satu tingkat di atasnya. Kalau misalnya lo ikutin rekomendasi yang tadi mid end untuk itu nggak bisa rata kanan, tengah lancar. Kadang-kadang bisa rata kanan juga, kadang-kadang. Ya, Tapi ya. kalau mau assurance, mau jaminan, ya itu satu tingkat di Satu tingkat di atasnya. atas, 7, 8 gitu ya. Oke. Satu tingkat buat 7 doang ya. Oke. Terus lanjut gimana? Oke. Nah, kalau kalian juga bisa cari di YouTube sekarang udah banyak ya. Banyak yang ngetes dengan GPU sekian, main game apa aja. Oh, Dikasih iya. lihat sama dia tuh FPS-nya berapa tuh. Ya. Nah, kalau rule of thumb gua, FPS yang nyaman itu di 50 sampai 60. Itu udah Udah oke, Udah nyaman. udah asik ya. Nah, ini. udah smooth lah gitu, nggak patah-patah gitu. Oke. Nah, di atas itu ya lebih bagus. Oke. Jadi kalau kalian pengen cari VGA A nih, nanti hasilnya kira-kira berapa FPS ya? Kalian bisa search di YouTube, kalian bisa cek juga dia pasangin sama prosesor apa, RAM-nya berapa giga. Kalian boleh ketik juga, biasanya keluar nanti. Itu nanti kita bahas lagi. Oke. Terus kalau buat main-main game sekarang, jadi lu rekomendasi apa nih lu bisa nggak kategori misalnya game zaman dulu, zaman sekarang lu mesti beli yang mana? Oke, cara paling gampang adalah kalau kalian mau main game zaman sekarang, kalian juga compare-nya dengan VGA yang zaman sekarang juga. Kalian main game zaman sekarang nih, mau resolusi Full HD, misalnya, ya udah cari 3060 atau 4060 atau 3070 atau 4070. Jangan cari yang VGA zaman dulu kayak 1070 atau 1080 gitu. Gimana kalau misalnya turun satu tingkat tapi lebih tinggi? Oh, rule of thumb-nya kalau turun satu generasi itu akan turun satu kelas. Yang generasi, misalnya nih, generasi dulunya nih, dia high end. Pas maju satu generasi, sekarang nih misalnya, dia akan jadi mid end. Oh, yang Contoh. Ya, contoh. 3070 nih, Ya. kemarin nih, dia kan high end tapi yang paling Betul. bawah kan. Kalau dibandingin sama sekarang 4000 series, dia mungkin akan setara sama 4060 Ti. Oh, begitu. Ti mungkin ya. Tapi tetap kalian mesti cek lagi skornya berapa gitu. Ya, lebih detailnya. Cuman ini kan Ivan sharing nih buat kalian biar gampang gitu loh ya, Van ya. Dan ada beberapa case meskipun dia beda generasi, kinerjanya nggak beda jauh dan bahkan masih menang dikit. Serius. Oh iya. Jadi nggak selalu yang terbaru itu lebih ini ya. Iya, kebanyakan terbaru lebih kenceng. Cuman entah kenapa kadang contoh kayak 4060. Iya, peningkatan kinerjanya itu nggak setinggi itu dibanding 3060. Oke, Gitu. Oke. Berarti udah tahu ya kayak gitu, dan juga mungkin tahun gamenya kali ya, tahun gamenya Iya, keluar sesuaikan kapan, sama tahun gamenya gitu. sesuaikan. Karena ya pasti perkembangan zaman lah, dulu gamenya keluar kan belum ada yang ini gitu. Sekarang dia udah mumpuni itu ya. Itu penting juga ya. Takutnya ntar kalau Vega HM tapi yang jadul punya, ya dia mungkin udah nggak kuat sekarang. Misal 1080 Ti mungkin masih kuat sekarang, cuma nggak sekencang Vega HM zaman sekarang. Udah ketinggalan jauh lah. Oke, itu VGA kali ya. Cukup kali ya, cukup jelas kali ya. Karena kita mau bahas yang lain lagi nih. Nah, Ini ada VGA murah chestplate lah istilahnya. apa tuh? Oke. Nah, kalau buat kalian yang budget mepet, tapi tetap masih mau main VGA game zaman now gitu. Ada beberapa VGA murah favorit gua pribadi sih. Oke, ini recommendation by Ivan. Ya, tapi tetap ada trade off-nya ya. Mungkin Ya. kinerjanya nggak bisa rata kanan atau apa, tapi kalau buat main game menurut gua sih udah oke. Apa tuh, Van? Banyak sih, ada 1660 Ti, 1660 Super. Itu masih oke ya berarti sekarang. Kalau buat game zaman sekarang masih oke, tapi tetap ya ada trade off-nya ya. Karena kan satu udah lumayan tua, dua VRAM-nya juga model yang gue sebut tadi itu cuma 6 GB. Oke. Gitu. Terus 2060 Super juga masih oke. 6600 XT itu juga favorit gua buat VGA yang affordable harganya. Catatkan. Gitu. Oke, itu rekomendasi dari Ivan. Nah, selanjutnya mungkin kedua ada prosesor kali ya, karena gue sering banget. Oke, suka ditanya kan? Iya. Cocok nggak pakai ini? Cocok nggak pakai ini, yang ini nggak. Sebenarnya bukan cocok nggak cocok, cuma masalah bottleneck kali Ivan ya. Iya, Nah, dia lu- bisa. Lu bisa jelasin nggak bottleneck pertama nih, biar nih sebelum kita masuk ke prosesor. Oke, gampangnya gini. Bottleneck itu misalnya gua kerja nih. Kerjaan Nah, gua gampang. Ya, Kerjaan bagian gua gampang. Gua cuma nulis A sampai Z. Nulis dong. Iya. Gua kasih Leo. Wah. Leo bagian ngecekin satu-satu.
kerjaan lu lebih berat kan. Ya, ngecek Jadi- itu atau mesti apa lagi gitu ya. Iya, jadi lebih lama. Gue udah beres, gue kasih terus ke Leo. Ujungnya mandek di sini banyak. Nambah, Leo masih Jadi begitu ya Pan ya? Jadi Kurang dari lebih VGA, gitu. gaming VGA tetap pasti ada prosesor juga ya? tetap Makanya harus seimbang. Nah, Makanya bilang harus balance. balance, oke. Nah sekarang kita bahas prosesor. Boleh nggak lu jelasin gua apa nih, mulai Oke. dari pertama satu-satu? Kalau buat gaming sih singkatnya ya, cukup pakai yang mid end. Cukup mid end. Cukup mid end. Karena? Kenapa? Jadi mid end juga dalam arti gini ya, sesuai tahun game itu keluar. Kenapa mid end? Karena buat gaming, kalau yang gua tahu, dia nggak butuh core terlalu banyak. Core. Nggak butuh di core terlalu prosesornya. Iya. Kalau yang butuh core banyak itu yang ya productivity begitulah. Oke. Jadi Makanya kalau buat gaming sih yang gaming juga sama kayak tadi VGA. Yang 60, yang angka 6 itu yang mid end. Terus angka 7 mulai high end, angka 8 high end, angka 9 super high end. Contoh i5 7600, 13600, 14600 tuh mid. 6 itu mid. Oh gitu. Baru Iya, tahu gua. ya kurang lebih sih sebenarnya i5 kan juga banyak kan, ada yang 600, ada yang 500, ada yang 400 malah gitu. Tapi di range itu mid, itu udah cukup. Ryzen juga sama. Ryzen 5500, 7500, 7600 itu mid end. Itu Baru tahu gua. Sama ya? ya agak mirip kan sama VG tadi kan, Iya. pembagian kelasnya kan Gitu kali dari ya mereka angka ya. itu. Jadi kita juga nggak bingung gitu. Oke, terus sekarang mungkin dari awal pertama gue pengen tahu nih, menentuinnya itu Intel atau AMD? Plus minus lu bisa kasih tau gue nggak apa? Jadi kalau untuk zaman sekarang sih Intel sama AMD menurut gua udah mirip-mirip lah. Tergantung kalian seraknya mana. Ini udah bukan zaman dulu yang kalau AMD itu zamannya bulldozer dulu, itu wattnya gede banget, TDP-nya panas, TDP yang ke 200, ya nggak efisien, dan meskipun dia wattnya udah gede tapi tetap nggak lebih kenceng dari si Intel gitu. Tapi kalau sekarang sih udah menurut gua mirip-mirip. Nah, lu kasih tau dong plus minusnya atau apa yang menurut lu lah, kita kan share di sini. Jadi gini, kalau buat nentuin Intel atau AMD, itu cukup kalian tentuin soketnya aja. Kalian lihat siapa nih soketnya yang paling baru sekarang. Contoh pas zaman sekarang nih, saat video kita buat nih, September nih. soket paling baru kan si AMD kan, AM5 kan baru keluar mungkin setahun yang lalu ya, setahun atau 2 tahun yang lalu gitu. Satu soket itu biasa bisa tahan 3 generasi. Dia baru kepake 2 generasi. Sedangkan sekarang Intel soket 1700 itu udah mentok. Kalau bakal ganti dia. Akan ganti soket. Mungkin begini, kalau hitungannya mobil ada di facelift sama cuma beda edisi ya. Ya kira-kira gitu. Kurang lebih begitu ya. Kalau mobil kan tahun pertama baru 2, 3 cuman facelift, tahun keberapa baru ganti Habis itu all new. model. Nah si Intel saat ini istilahnya udah facelift terakhir nih. Sedangkan si AMD Baru. itu tahun lalu tuh udah all new gitu. Baru all new, jadi baru gitu kan. Jadi benefitnya apa? Benefitnya adalah kalau AMD kalian mau upgrade prosesor, kalian bisa pakai Mobo yang sama karena soketnya sama. Tinggal nanti update BIOS aja. Oh, basic ini ngomongin Mobo jadi ini prosesor. Iya, agak nyerempet Mobo dikit karena Mobo dan prosesor itu kan Satu chipsetnya kan, dan juga masalah itunya. kalian harus sesuaikan tetap. Itu. Oke, jadi kalau kalian tentuin prosesor, tentuin juga sama soket, itu maksudnya ya. Dan kalian cari soket mana yang paling muda nih, yang usianya paling muda. Jangan yang soket yang udah tua, yang udah habis gitu. Iya. Oke, Van. Lanjut lagi, apa lagi yang bisa diomongin nih mengenai prosesor? Oke. Kalau kalian main game-game yang CPU bound atau game-game yang mapnya gede, itu biasanya butuh prosesor yang lebih kencang. Lebih kencang. Yang banyak bebannya di prosesor nih ya. Contoh gamenya apa? Nah, dulu gue pernah main Battlefield. Jadi gue pernah compare dulu i5 sama i7. Itu buat gue sih berasa. Yang kayak itu yang biasanya kan ada apa tuh, kalau masih jalan kan dia kan nongolnya pelan-pelan tuh. Apa HDR? Bukan, mapnya gedung-gedungnya telat gitu ya. Iya, loadingnya lebih lama dia. Kalau high end ya sebenarnya gue juga nggak tahu sih itu lebih kemana sih. Tapi gue berasa yang di i7 satu lebih smooth, dan kedua yang itu tuh field of view-nya kelihatannya lebih jauh. Oh iya, kalau kan baru berubah yang dekat. Oh itu mungkin sih itu sih lebih ke VGA juga ya. Tapi ya itu pengalaman gue aja sih. Pengalaman namanya juga sharingnya. Terus ada apa lagi prosesor?
Nah, kalau untuk prosesor gaming terbaik saat ini pas video ini dibuat itu dari AMD 7800X3D. Ini high end atau mid? Ini sebenarnya high-end cuma yang paling bawah. Harganya Karena harganya mungkin kalau sekarang 5 jutaan kayaknya sih. Itu oke kali mid kali ya. Kan ada yang lebih mahal kan? tapi dia udah masuk high-end tapi yang paling bawah. Karena udah 800 kan. Kenapa? Karena ya kalau menurut gue lihat ya. Chats level 3-nya dia tuh gede banget. Dan gaming itu buat gaming itu ada benefit kalau L3 chats-nya gede, itu benefit buat gaming. Itu sih. Gitu ya. Nah, terus satu hal lagi gue baru ingat, kalau prosesor kan pakai fan cooler. Nah, pentingnya tuh pakai apa? Nah, jadi gini. Kalau kalian pakai prosesor mid end ke low end, kayaknya masih bisa pakai yang fan biasa itu. Ya, heatsink standar. Ya, CPU cooler standar masih bisa. Tapi kalau udah mid end-nya yang kalau di Intel versi K, misalnya 14600K, 13600K, dan ke atasnya itu usahakan pakai CPU cooler yang memadai lah, yang baik yang lah. bisa lebih gede itu yang kayak radiator banyak, ya tower atau dual tower atau mungkin IO, karena itu akan panas. It helps ya. Itu akan panas. Gue jamin itu pasti panas kalau pakai biasa CPU cooler standar. Jadi dan itu penting ya, lebih penting itu daripada fan kipas di casing. Ya, jadi kalau fan di casing lu banyak, tapi kalau CPU coolernya standar, tetap aja panas. Mendingan yang itunya ya. Mending itunya bagusin. Oke. Ini sih fan di casing ini buat bantu sirkulasi udara dalam casing aja. Nah, kalau CPU cooler kan dia langsung dari prosesornya. Nembak ke situ ya, langsungnya dibuang. Tuh guys, cooler juga penting. Kita anggap dulu. Nggak usah. Iya, saran sih kalau yang bagus itu di range 500.000 ke atas lah. Itu bagus ya? Ya itu menurut gua biasanya di harga-harga gitu tuh udah memadai lah buat harga nggak bohong ya guys. Selanjutnya kita mau bahas apa nih, Pak? Oke, setelah prosesor kita bahas motherboard. Karena yang nempel sama prosesornya. Ya, chipsetnya penting ya. Ya, oke. Kayak apa nih, Pak? Kita mesti kasih tahu. Sebenarnya kita udah bikin video tentang motherboard. Ya. Tapi kali ini kita akan bahas secara singkat aja jadinya lah ya. Kalau mau lihat detail ya lihat video kita sebelumnya itu. Lihat linknya dari kita sedia ini, Pak. Oke? Oke. Nah, jadi kalau Mobo itu menurut gua cukup pakai chipset yang mid end aja. Mid end. Kenapa pakai chipset mid end aja cukup? Supaya kalian bisa tuning RAM. Tuning RAM apa itu? Jadi RAM itu ada frekuensinya kan? Ya. Nah, memory controller itu ada batas frekuensinya. Kalau kalian pakai chipset mid end, kalian bisa setel frekuensinya lebih tinggi dari itu. Istilahnya kalian bisa overclock si memory controllernya. Kalian bisa pakai profile kayak Intel XMP, AMD Expo di chipset mid end itu udah bisa. Jadi maksudnya si Ivan nih, ini udah bahasa profesor banget. Kalau lu beli Mobo nih yang murah-murah tuh lu nggak bisa. Low end nggak ada. Nggak ada. Kalau mid end di BIOS-nya itu ya, Ivan ya. Di BIOS-nya itu lu bisa atur tuh, lu bisa klik kasarannya. Kalau dulu kalau kita bilang kita bisa akalin biar lebih cepet atau tentuin dengan apa tadi lu bilang? Intel XMP atau AMD Expo. Ya itunya apanya? Ya apalah itu profilnya bisa diatur sesuai dengan ya jadi lebih kencang lah. Overclock bukan? Iya, secara nggak langsung dia overclock lah RAM-nya gitu. Nah itu menurut dia penting. Karena buat gaming itu ada manfaatnya itu. Lumayan bisa naikin FPS. Oh ya? Bisa. Dari RAM ya? Dari RAM bisa. Oke. Makanya gue sangat saranin pakai mid end. Mid end. Kalau budgetnya ada. Tapi kalau budgetnya nggak ada, ya udah pakai low end. Mid end itu apa? Ada nggak nomor atau apa nggak? Nah itu. Nah. Atau Google dengan keywordnya apa nih biar? Balik lagi, agak ketebak ini. Untuk sekarang, kalau Intel itu yang mid end itu angka 60. Contoh B sama kalau B nggak bisa dipakai sih karena AMD juga ada B juga. Jadi B660 misalnya, B760 gitu. B360 itu mid. Kalau low, kalau buat Intel itu 1 sih setahu gua sih. Begitu. Dan kode depannya H. H itu low. H itu buat low. B itu buat mid. High end itu Z kalau buat Intel ya. Intel. Kalau ini AMD? Kalau AMD low end itu angka depan hurufnya A.
Oke. A520, A320. Oke. Kalau Untuk mid-nya mid-end B juga. B juga. B Oke. juga. Terus Tapi dibedain, kalau Intel kan misalnya B760. Kalau si AMD jadi 50. Misalnya B550 atau B650. Oh, oke. Biar nggak sama jadinya. Dan atasnya? Nah, kalau AMD high-end itu X tau gua. X670 misalnya gitu. Mirip-mirip ya berarti ya? Angkanya mirip-mirip, makanya ya Ya, oke. sedikit-dikit hafal. Nah, kalau kalian emang udah terlanjur mau pakai Mobo low end, nggak ada budget atau macam-macam, kalian belum beli RAM-nya, ya cukup beli RAM dengan clock-nya nggak usah tinggi-tinggi gitu. Sesuai dengan kemampuan memori controllernya aja. Misalnya maksimum memori controllernya dia di DDR4 2667 misalnya. Ya udah beli RAM ya segitu aja. Nggak usah beli yang sampai 3200, 3500. Itu apa, Pan? Frekuensi? Frekuensi kecepatan dari RAM-nya. Oh, Jadi ya nggak usah beli yang lebih cepat dari yang bisa dihandle. Jadi kalau RAM, kita ngomong ke RAM nih sekarang nih ya? Ya nanti ada hubungannya sih. Abis ini kita baru bahas. Oh, ini belum ngomong RAM nih? Belum. Kita ini baru kita tentuin Mobo yang ada efek ke RAM gitu. Oke. Jadi Mobo harus bisa ngatur, ngeset. Nah, ngesetnya itu ya sesuai dengan kalau mid-end bisa di-set. Nah, kalau misalnya bisa RAM-nya doang. RAM-nya doang. CPU-nya nggak bisa terlalu banyak. Bisa tapi nggak terlalu banyak. Oke, makanya mid-end. Oke. Udah jelas guys. Nah, sekarang kita mau lanjut ke RAM. Masih ada? masih ada yang mau dijelasin lagi sih. Oke, apa coba. Oke, jadi singkatnya lagi, kalau buat Mobo Gaming, power phase-nya saran gue minimal 6. Minimal. Power phase itu yang kotak-kotak ada di sekitar. bukan sih? Bukan apa ya? Sebelahnya CPU situ kan? Di sebelahnya soket-soket tuh ada kotak-kotak gitu, kayak ada chop begitu. Oh, itu gunanya apa? Itu buat meregulasi listrik yang masuk ke prosesor. Oh, oke. Kasarannya jadi kayak apa ya? Biar prosesornya butuh daya sekian dia bisa handle gitu, bisa supply. Kasarnya kalau dinamo gulungannya lebih gede nggak gitu ya? Nah, gue juga nggak gitu paham sih. Intinya power phase lebih banyak, lebih aman. Bisa handle watt lebih gede. Oh, jadi gitu. amannya itu minimal 6 power phase ya, itu minimum. Sampai 14 ya masih oke lah. Di atas itu menurut gue berlebihan sih kalau buat gaming. Buat gaming misalnya sampai 18 sampai 24. Ya, itu berlebihan. Dan itu mahal, pasti lebih mahal. Lebih mahal. Jadi menurut Ivandi sweet spotnya tuh untuk balance dan harga nggak gitu mahal itu di 6 sampai 14 lah kalau menurut gua ya. Yes, power phase itu untuk itu juga awet, bisa bikin awet, lebih awet kali ya. Kalau dalam kondisi off road dia lebih awet. Tapi kalau kondisi normal ya enggak. Ada hal lain lah, PSU apa-apa. Nah, lebih ngefek di situ sih. Oke itu. Terus beres, mau bawa lagi ya? Terus di VRM-nya itu, di power phase-nya itu, usahakan ada heatsink-nya. Usahakan cari yang ada heatsink-nya. Oh, heatsink-nya yang heatsink-nya jadi kayak radiator walaupun nggak ada fan, memang dia ada kayak ada kayak sirip-siripnya gitu lah. Sirip. Oke. Ada lagi yang masih gue mau kasih tahu lagi. Mobo panjang banget nih, apa lagi? Ya, ini versi singkatnya sih. Jadi kalau kalian tahu itu kan di Mobo itu ada slot PCI Express, tempat di mana VGA-nya dicolokkan. Yes. Kalau yang kalian tahu itu ada PCI Express Gen 2, Gen 3, Gen 4, iya benar. Nanti ada Gen 5. Terus bandwidth-nya juga macam-macam, ada yang kali 8, ada yang kali 4. Kalau yang pendek kali 1, kali 4. Nah, gimana sih? Cara nentuinnya gimana sih? Apa sih efeknya gitu? Betul. Nah, gen-gen itu apa tuh? Nah, jadi misalnya Mobo kalian cuma support PCIe Gen 3 3.0 misalnya. Iya. Bandwidth-nya panjang, bisa kali 16. Kalian pakai VGA yang PCIe 4.0 Gen 4 gitu. FPS-nya turun nggak? Kira-kira? Turun. Cuma nggak jauh. Cuma beda 3 atau 4. Oh, itu nggak jauh lah ya? Kalau banyak sih sumber-sumber di YouTube yang ngebandingin gitu. Kalau gue lihat turunnya nggak jauh. Dan gue juga sering ngalamin sendiri gitu. Dulu Mobo gue masih PCIe 3.0, gue pakai VGA yang PCIe 4.0, kan dia otomatis ngikutin ke bandwidth rendah kan. Iya. Masih enak dan menurut gue sih itu nggak ada penurunan performa sih. Ganti VGA dari VGA sebelumnya berasa ganti. Oh, jadi maksudnya itu adalah Mobo dengan VGA yang lebih canggih, Mobonya nggak gitu pengaruh, yang gen-gen itu ya tetap ngikutin VGA-nya ya. Cuman turun sedikit. Turunnya dikit doang. Kecuali kalau ya Mobonya turun 2 level, misalnya PCIe 2.0, ya mungkin turun FPS-nya bisa lebih banyak. Mungkin jadi, bisa
sampai Jadi maksud Ivan tuh adalah lu jangan ngikutin, oh gue mau beli VGA Gen 4, gue mesti beli Mobo 4 juga. Enggak harus begitu. Nggak harus, karena begitu jadi mahal banget, pricey banget ya. Ya memang sih ada beberapa kasus kayak sekarang Nggak fully potensial lah. enggak sengefek itu maksudnya gitu. Iya. Memang sih ada beberapa kasus gitu kayak yang 6600 nih, dia PCIe 4.0 tapi cuma kali 8 bandwidthnya. Oh Iya, ngaruh iya. juga Jadi tuh. kalau lu pakai di Gen 3, udah bandwidth dari PCIe-nya turun setengah, dari lebar jalur datanya juga udah turun setengah lagi. Iya. Tapi itu pun juga gua tes nggak sesignifikan itu sih Kayak gitu bedanya. Ada yang cuma kasusnya aneh tuh di 6500. RX 6500 kalau nggak salah. Itu katanya penurunannya jauh. Tapi 6500 juga kita nggak pakai buat gaming. Gue sih personally nggak akan pakai RX 6500 buat gaming sih. Nggak kurang. Nggak, aku nggak akan pakai itu. Oke. Oh, satu pertanyaan. Oke. Kalau Mobo, VGA itu bisa pakai buat apa? Jangan Mobo buat AMD, mau pakai Bebas. Lo mau GeForce pros gitu, atau lo pakai VGA-nya Intel. Sekarang Intel udah bikin VGA juga. Itu bebas. Prosesor AMD, VGA-nya dari Intel misalnya. Jadi Intel mau- kan ya. ada Intel Arc sekarang kan. Jadi Mobo itu hanya Sebagai yang harus disamain adalah ke CPU-nya. prosesornya aja. VGA enggak ya? Oh ya, Van, ada satu lagi. Itu kan tadi lu ngomong tuh masalah gen sama X8 Iya, times 8, kali 8, kali 8 kali 16. Lu bisa kasih tau nggak sih analoginya itu di dalam kehidupan kita sehari-hari, game itu apa, times itu berapa? Oke, yang paling gampang ya, kalau gen itu, ya sebenarnya itu sih hitungan ada berapa transfer rate-nya lah. Tapi Bahasa kalau teknisnya. ya, Enggak, itu makanya bahasa gue main teknisnya. analoginya biar gue nggak pusing nih. Lu ngomong dari tadi teori banget. Paling gampang sih gini ya, gen itu jalannya semulus apa? Mulus, oke. Kalau times 8 Times itu jalanannya selebar apa? Oh. Jadi si data tuh bisa ngebut sekencang apa gitu. Kalau jalanannya mulus, ya bisa ngebut lebih kenceng kan. Cuma satu mobil doang. Kalau Iya. misalnya X times 8, misalnya X times Iya. 1 berarti 1. Kalau times 8 berarti ada 8 jalur. Iya. 16 jalur. Iya, Kalau kurang misalnya lebih gennya gitu lah. kenceng, berarti Iya, dia udah bisa mulus. bisa kenceng, jalurnya banyak lagi gede. Oh, jadi gitu. Ya kira-kira gitulah ya. Kapasitasnya ya, tapi baik lagi termasuk tergantung mobilnya bisa secepat apa, bener nggak? Ya, Itu analoginya. Oke, Mobo, Oke. ada lagi? udah itu aja. RAM ya, kita ngomong RAM nih. Oke, Gua udah berikutnya pengen kita- coba RAM nih, gue juga penasaran. RAM. Kita bahas RAM. RAM. Nah, buat penggunaan gaming zaman sekarang, pas video ini dibuat, September 2024. kapasitas idealnya adalah 16 GB sampai 32 GB. Itu yang menurut gua ideal. Ideal, tapi bukan Di range super ya. itu. Ya, kalau mau super sih mah nggak ada Bisa habisnya 64 sebenarnya. lagi ya. Gua mau 64 juga. Tapi 1632 sebenarnya udah mumpuni ya. udah cukup banget buat Cukup gaming. banget ya. Jarang sih gue denger yang. Ya mungkin nanti in the future ya pasti naik. Nah, lu bisa jelasin nggak RAM lebih detail apa? Oke, ini soal sweet spotnya aja ya. Ya. Jadi buat RAM, buat gaming, frekuensi makin tinggi itu makin bagus. Frekuensi lebih tinggi makin bagus. Bisa Oke. ngebantu naikin FPS. Nah, kalau kalian beli RAM yang frekuensinya tinggi, itu kan jelas mahal ya. Nah, buat RAM itu ada sweet spotnya. Jadi di DDR3, sweet spotnya itu di 1600 sampai 1866. Itu harganya menurut gua wajar lah. Di atas itu mahal. Nah, terus DDR4 itu sweet spotnya di 3200 sampai 3600. DDR5 di 6000 sampai 6400. Itu yang menurut gua harganya wajar buat kalian upgrade. Karena sama kecepatan-kecepatan di bawahnya itu nggak beda jauh. Oh gitu. Nah, tapi satu itu baru bisa lu atur dengan Mobo mid end itu yang lu bilang tadi kan? Ya, tapi itu pun harus masuk BIOS. Masuk BIOS. Untuk harus disetting di Nah, BIOS. kalau misalnya nggak setting, ada kayak gue lah orang nggak ngerti. Pas gue colok, Langsung jalan aja nyalain gitu masuk Iya. Windows. Ya, dia akan jalan sesuai dengan kecepatan maksimum memori controllernya. Mungkin ntar jalan bisa cuma 5200 atau 5400 atau 5600. Nggak akan maksimal keluar. oh gitu. Gitu. Tapi jadi perlu nggak beli yang frekuensi? Tinggi-tinggi Iya. gitu. Menurut gue sih kalau ada budgetnya boleh sih. Boleh ya. Tapi kalau mau balance di kantong ya itu yang gue kasih tahu tadi. Untuk saat ini ya. Untuk kedepannya mungkin harganya bisa lebih murah ya. Amin. Bagus. Ya.
Itu RAM, jadi RAM, oke, frekuensi. Oke, nah ada lagi. Usahakan gunakan 2 keping aja. Oh sampai iya, 4 sudah ada keping. 4 slot tuh. Ya, usahakan pakai 2 keping aja. Oh jadi kenapa? Boleh tahu nggak? Jadi semakin banyak chip yang dipakai, banyak keping identik dengan chip RAM-nya makin banyak kan? Betul. Itu akan membebani si memory controller. Efeknya apa? Mungkin efeknya nanti speednya, frekuensinya nggak bisa setinggi itu, nggak bisa setinggi yang kalian harapkan. Ngaruh juga kestabilan. Jadi Gitu. gua Ya, saranin, contohnya adalah lo ada 4 slot, lo isi 4 giga 16 dibanding sama 2 biji 88 lebih bagus 88 ya. lebih bagus 2. Lebih nggak banyak, kasarannya nggak banyak tangan Ya, lah. beban memory controller akan jauh lebih ringan, akan lebih stabil. Trafficnya lebih nggak inilah ya. Ya, ya. Jadi ya lu satu orang nge-handle berapa kerjaan gitu lah istilahnya. Itu pengaruh ya, gue kira Ngaruh. malah dibagi bebannya jadi lebih dikit. Enggak, udah ada yang tes soalnya. Jadi kalau gitu Mobo ya jangan beli yang nggak usah 4 slot ya, yang 2 aja cukup ya. Ya 4 boleh sih, karena tergantung kan ada beberapa aktivitas kayak productivity itu mereka fokusnya ke kapasitas RAM, bukan ke frekuensinya. Oh, aish. Tapi kalau buat gaming kita lebih ke frekuensinya. Oke. Jadi kalau menurut gua usahakan 2 keping aja. Gila, banyak banget ya. Sekarang dong, oke. Makanya ada beberapa mobile high-end tuh yang buat overclocker tuh. Perhatiin deh. Kayak MSI Empower gitu. Terus juga Asus ROG tuh yang apa ya gue lupa, itu buat overclock. Mereka cuma sediain slot RAM 2. Bukan 4, 2. Iya ya, soalnya. Karena mereka ngejar frekuensinya. Jadi mesti. Oke. Lanjutnya apa lagi, Van? Nah, kenapa harus 2 keping bukan 1 keping gitu? Iya. Supaya dual channelnya jalan. Oh, kok nggak mubazir ya? Ngebahasnya nggak bisa. Dual channel jalan juga syaratnya banyak sih. Chipnya tuh harus bukan identik sih ya. Mirip atau sepadan gitu. Kadang beda merek juga dual channel bisa jalan gitu. Tapi juga ya kadang tricky sih. Jadi ya lu harus pas ya. Kalau misalnya bisa pas, ya potensialnya bisa bagus banget. Bagus. Potensial. Nah soal dual channel itu ya kalau bisa kalian beli memori yang emang paketan dual channel gitu. Ya yang langsung itu Nah, ya. langsung isi 2 kan banyak sekarang tuh. Iya, gue tahu pernah. Gila. Udah sih kalau dari RAM. RAM ya. Udah. Selanjutnya tunggu apa lagi? Storage kali ya. Ya, storage itu juga sering jadi penahan itu tuh. Iya sih, dulu sebelum pakai SSD, Iya, Pak, Windows, harddisk, waduh, harddisk. loadingnya lama. Ganti SSD nggak usah upgrade aja udah berasa ya. Mm-mm. Nah, apa nih? Lu mesti ada tips and trick nggak untuk SSD atau storage? Oke, buat penggunaan gaming zaman sekarang, sebenarnya NVMe PCIe Gen 3 itu menurut gua udah cukup sih. Oke, NVMe. Buat penggunaan gaming ya. Dan menurut gua ini. Jadi kalau mau lebih kenceng ya boleh, mau lebih pelan atau mau pakai SSD yang SATA Iya, juga, pakai SSD SATA juga masih nggak apa-apa sih menurut gua. masih oke ya. Masih oke. Yang penting jangan harddisk. Yang penting jangan harddisk. Mau harddisk tuh mau yang 5.400 RPM, 7.200, 10.000 sama. Udah semua. pasti. Segitu-segitu Dan juga aja. lebih rawan rusak ya, Van ya. Goyang, jatuh apa. Sebenarnya sih kalau yang gue denger ya, umur pakai lebih panjang harddisk sih. Oh ya? Oh sering banget bisa korak-korak atau lah. Nah, memang untung-untungan itu satu harddisk. Tapi ya baik lagi kalau kita mau ngomong gaming, kecepatan ya tetap SSD atau NVMe lah yang Ya, Gen itu 3 sekarang. zaman sekarang udah paling oke lah. Oke, dan harga juga sekarang udah nggak mahal ya. Udah Pakai dulu ya. udah affordable. Dulu gila banget. Dulu SSD udah 1 jutaan lebih ya. Sekarang ratusan ribu bisa dapat. Oh iya, sama kapasitasnya usahain minimal 240 giga. Jangan yang 120, 128 atau Kenapa? bahkan 64. Kenapa? Karena kalau kapasitas kecil diisi Windows aja, diisi operating system aja tuh udah penuh. Oh iya ya, minimal Mau isi 512 lah. Lu kan Iya. juga buat storage yang lain, kecuali lu mau ada tambahan lagi yang lain. Beda. Ya 256 sampai 512 tuh oke. 1 giga, 1 giga, 1 tera lebih oke lagi. Harganya berapa? Nyicil ya sedikit-sedikit. Oke. Mungkin storage itu doang kali ya, kecepatan Itu aja ya. sih. Oke, selanjutnya paling PSU ya. Nah, yang belum kita bahas PSU. PSU itu sebenarnya kita juga udah bikin video juga. Oh iya, udah lengkap tuh. Jadi kalau mau lihat detailnya, Dicek cek aja. video di sana aja. Nah, tapi secara singkat, Ya. yang pasti kalian harus hitung kebutuhan listriknya, kebutuhan daya dari perangkat-perangkat kalian. Gimana caranya? Total kebutuhan daya, CPU-nya, VGA-nya, dan kipas-kipas lain biasa gue Fan. tambahin
gue tambahin ya 60 watt cukup sih. Terus dari total itu semua kalian kali 1,2, di spare 20%. Nah itu caranya. Terus misalnya ketemu hasilnya, bulatkan ke atas. Guys, tapi kalau mau tahu detail lagi, silahkan lihat video kita. Lebih detail lagi di situ. Betul. Dan untuk 80 plusnya apa sertifikasinya ya minimal bronze lah. Bronze. Dan bronze-nya bronze bener ya, yang terdaftar di Clear Results. Jangan bronze yang self claim lah, yang abal-abal gitu. Brandnya juga power supply usahakan brandnya yang terpercaya. Yang terkenal lah ya. Nggak bisa bohong. Ya pokoknya sepadankanlah dengan spesifikasi komputer kalian. Spek kalian low end ya udah bronze cukup. Spek kalian high end ya harus pakai gold atau platinum lah. Karena bebannya juga lebih besar. Di situ. Karena tariknya gede ya. Sayang gitu. Dan protectionnya juga. Protectionnya itu penting. Sayang VGA mahal-mahal, prosesor mahal-mahal, jebol gara-gara PSU jelek. Nah lucu kan? Oke. PSU udah ya, bisa lihat video kita. Nah, terakhir buat main nih Gongvan, monitor. Nah itu juga. Jadi banyak yang nanya, nih VGA saya kencang begini, saya pakai monitor yang jelek 720p, nggak apa-apa kali ya? Ya kalau ditanya nggak apa-apa ya nggak apa-apa sih. Aja, cuman lu nggak dapat ininya. Nggak dapat maksimalnya. Oke. Jadi sekali lagi monitor itu sesuaikan dengan kemampuan VGA-nya. Kemampuan VGA balik yang gue jelasin tadi. Kalau dia emang idealnya buat Full HD, ya cukup kalian pakai monitor Full HD. Dia sanggup 4K, ya akan lebih bagus kalau kalian pakai monitor yang 4K juga. Ya pastilah, tapi balik lagi sesuai budget karena Sesuai monitor juga budget. nggak murah ya. Betul. Dan juga misalnya dia sanggup main game tertentu FPS-nya tinggi nih, bisa di atas 100 sekian. Ya kalian kalau pakai monitor yang 60 Hz, ya nggak akan keluar maksimalnya. Itu ya. Kalian pakai minimal yang 144 lah, 144 Hz lah monitornya. Tuh. Memang duit nggak bisa bohong guys. Monitor kurang lebih begitulah ya, lo tau lah ya, dari kayak kita beli TV aja. Terus berarti semua udah beres nih. Sekarang kita mau ngebahas apa nih? Oke. Ada yang suka nanya juga, mereka bawa-bawa bottleneck kalkulator yang di internet itu. Oke. Nah mereka nanya itu Itu website atau apa? Ya website. Oh jadi lu bisa masukin tuh barang-barang? Bisa masukin. Kita pakai VGA apa, CPU-nya apa, prosesornya apa, penggunaannya apa. Lebih berat di CPU kah, lebih berat di grafik kah? Oh jadi kelihatan tuh alurnya ya. Nah itu bisa dipakai Van? Bisa dipakai tapi hanya sebagai garis besar aja. Nggak bisa secara detail. Oke. Gitu. Jadi ya balik lagi mendingan cara lu itu lebih baik. Jadi balik lagi ya cara paling enak sih kalau buat gua ya. Gua akan cari game yang mau gua main itu dulu dan VGA incaran gua. Gua akan ketik judulnya di YouTube. Gua cari videonya. Kelihatan tuh dapat berapa FPS. Nah, itu sesuai dengan kalian punya mau nggak? Dari situ baru klik yang kayak tadi pelan-pelan. Dari VGA ke prosesor, mobile, dapat budgetnya, baru di situ kita kulik lagi kali ya. Betul. Habis itu udah kelihatan semua, baru disesuaikan, dicek lagi. Oh ini kayaknya masih bisa ditambah nih. Oh ini kayaknya kemahalan nih. Gitu. Dan yang pastinya kan kalau misalnya kalian bisa beli VGA second handed atau apa, kita kan harga juga oke, ya kan. Betul. Jadi bisa cari bekasannya yang pasti terjamin di Telu Digital. Oh iya, sekali lagi ya, kalau kalian cari di YouTube kan kelihatan FPS-nya berapa tuh. Sekali lagi, range FPS yang menurut gue udah oke tuh di 50 sampai 60 FPS. It's enough, udah cukup. Itu menurut gue udah nyaman. Oke. Sekarang mungkin lu boleh nggak kasih kita apa ya, contoh? Oke, kan tadi kita udah jelasin banyak ya. Iya, mabok gue jujur. Kita banyak kan informasi nih. Kita bikin contoh satu nih. Iya. Kita bikin PC yang affordable lah, yang terjangkau harganya. Memang mungkin bukan yang termurah ya. Berapa duit tuh terjangkau? Di kepala lu? Iya, jujur sih ini gue juga nggak ngitung sampai gimana. Budgetnya juga nggak gede-gede banget, nggak lebih dari 5 juta. Nggak lebih dari 5 juta? Oke, bisa main juta, game. Tapi duit yang dikeluarin sekarang. Ya sekarang ya. Duit yang dikeluarin sekarang ya. Jadi ada beberapa part-part yang pakai dulu. Nah ini di luar yang budget yang 5 juta itu. Oke. Sebenarnya sih bukan 5 juta ya, nggak lebih dari 5 juta. Kalau bisa lebih murah ya. Iya. Coba. Lebih bagus lah. Gimana? Buat gaming nih ya. Buat gaming. Game apa dulu? Ini berhubung ini nggak kenceng-kenceng banget, jadi buat game-game yang tahun 2018, 2019 masih aja. oke loh. Iya. Apa contoh?
Ya, game-game kayak RDR masih bisa main. Cyberpunk masih bisa main lah. Oh, dulu kan ya dulu zaman dulu mewah banget tuh. Terus Witcher 3 ya udah pasti bisa main lah. Oke. Lanjut. Apa yang lo pakai? Jadi karena ini buat gaming, gue pertama kali pilih dari VGA-nya. Ya, oke. Ingat nggak tadi gue udah bilang VGA chest plank tuh, VGA budget favorit itu. Yang lo sebut 1660 Super, 1660 Ti. Nah, kira pilih ke 160 Super dari Colorful. Nah, karena udah ketemu VGA-nya nih, gue cari prosesor yang mid-end. Ini kan mid-end kan? Gue cari prosesor mid-end juga yang tahun-tahunnya itu nggak jauh beda sama pas VGA ini dirilis. Berapa tuh, tahun berapa? Ini mungkin sekitar tahun berapa ya? 2018-2019 kayaknya sih ini. Oke, jadi itu usia jadi mungkin setara, ini sih akhirnya pakai i5 Gen 8. Gen 8. i5 Gen 8, jadi yang 8600. Udah cukup tuh? Udah cukup buat ngehandle dia. Oke, terus? Udah cukup banget. Nah, terus buat RAM-nya, kita pakai 16 GB. Kan tadi gue bilang range-nya kan 16 GB kan. Nah, karena si 8600 ini memori controllernya maksimum cuma bisa di 2666, jadi kita beli RAM-nya juga yang segitu juga, nggak usah lebih. Ya, nggak usah beli yang 3200. Dan juga itu beberapa barang jadi nggak usah baru ya, karena kan seri lama. Kayak CPU Gen 8 pasti itu udah pasti bekas. Ini juga 1660 kita juga ada jual. Nah, nggak ada yang baru juga. Ada ya. 160 Super 160 series tahu gue sekarang udah nggak ada. Udah discontinue, diganti sama 3050 yang 6 GB. Nah, karena ini ngejar budget untuk Mobo, jadi budgetnya kita juga nggak gede-gede banget. Jadi Mobo kita pakai yang low end. Jadi selisih satu kelas masih nggak apa-apa. Prosesor kan mid end kan. Mobonya jadi kita bisa pakai yang high end, mid end atau yang low end. Masing-masing kan masih bisa plus satu kelas atau minus satu kelas kan. Nah, pas cari-cari Mobo ternyata harga Mobo low end bekas dan baru itu nggak beda jauh. Iya, mepet sih. Mepet. Jadi akhirnya kita putuskan beli baru Mobonya. Pakai H310 yang kompatibel sama 8600. Oke. Nah, RAM udah. PSU. Nah, PSU ini jadi di luar budget yang tadi ya, karena udah punya. Sebenarnya untuk spek seperti ini, perhitungan gue 500 watt itu udah cukup. Dan pakai bronze pun juga menurut gue udah cukup. Ya gold lebih bagus sih, tapi karena udah punya sebelumnya jadi kita pakai ini. Harus dong pakai yang ada. Atau masih bagus kan? Masih bagus. Over malah dibandingkan ini ya. Iya, masih garansi malah. Terus apa lagi? Oke. Oh iya, kita juga ada loh barangnya pada saat ini masih ada barangnya kayak begini-gini. Jadi kita juga ada jual PSU yang berkualitas dan bergaransi. Check out. Nah, berikutnya kita di storage. Iya, storage. Lupa gua. Nah, di Mobo ini sudah ada slot M2. Jadi kalian bisa pakai NVMe. Ini juga salah satu pilihan poin kenapa gua pilih Mobo ini. Ada slot M2-nya. Tapi karena kita udah ada SSD, zaman dulu kita punya SSD SATA yang belum kepake, jadi kita pakai itu. Oh, kata lu kan nggak apa-apa kan SSD? Masih oke kalau buat gaming. Asal jangan hard disk keras. Nah, udah terus Fan mas standar lah ya. fan standar. Udah, apalagi kan? Iya sih, udah sih. Itu doang. Udah lah, jadilah ini. Kurang lebih di bawah 5 juta nih. Kalau menurut perhitungan gue sih, ya di luar ini ya. Di luar ini, ya di bawah 5 juta. Belum monitor tapi. Belum monitor. Monitor sih tergantung preference kan. Keyboard apa itu preference. Keyboard po 2 juta juga ada. Kayak lagi ya, ini kita bukan bikin yang termurah, tapi dengan budget yang ada, kita maksimalkan. Dan juga sesuai dengan permintaan. Sebenarnya sini klien lagi mau buat. Jadi kita bantu rakit. Nah, terus kalau dari rakit ini boleh nggak kasih tahu kita, Van, satu deh. Mana yang menurut lu barang bekas, mana yang perlu baru? Karena kan kayak tadi lu bilang Mobo low end, banyak kan mending lu beli baru karena ada garansi dan pasti barang lebih baru. Tapi kalau VGA, jujur pribadi sekarang gue nggak mau beli baru, saya bekas saya lebih worth it.
Oke. Nah, lu bisa kasih tau nggak apa? Oke, jadi ada beberapa part yang kalau Menurut Ivan nih, preference. sekali lagi menurut gua ya, kadang menurut lu juga ya, anggaplah Ya, menurut ya, ya. kita lah. Menurut tim Telu Digital. Kalau beli bekas itu masih oke gitu. Yang oke itu prosesor, RAM, VGA, motherboard, power supply. Power supply itu masih oke. Itu 5 itu menurut gua kalau beli bekas masih oke. Lihat kondisi by the way ya. Lihat kondisi dan balik lagi lihat harga. Sama baru bedanya jauh nggak? Oh ya pastilah. Kalau nggak beda jauh, cuman most likely mereka itu udah aman tuh ya. Aman, nggak parah-parah banget. Nggak gampang rusak Iya, aman. nggak serentan itu. Nah, yang berarti apa yang Mbak mesti menurut lu baru menurut lu? Kok yang menurut gue yang harus baru ya, itu komponen buat storage, SSD, storage, SSD, hard disk dan sebagainya, dan monitor. monitor. Itu menurut gue dua itu Monitor, kenapa monitor? monitor. Oke, karena monitor itu termasuk rentan. Oh iya. Jatuh dikit, ketusuk dikit, kepentok dikit, bisa dead pixel, bisa bergaris. Iya sih, karena beli belum pengalaman tak langsung bisa ini. Kadang ada kepentok dikit dari belakang, jadi kayak spot putih. Nah, kalau buat yang matanya gatel, Nah ya. nggak suka kan kayak gitu kan. Iya, Jadi, karena satu dead pixelnya ngeselin banget. apalagi kalau, nggak tahu ini menurut pengalaman gue aja ya, monitor-monitor high-end tuh yang 240 Hz dan 144 Hz, itu kemungkinan rusaknya lebih gede sih. Gue nggak tahu Mungkin kenapa. lebih halus, gua nggak ngerti lah. Ya, mungkin karena memang beban dia lebih gede ya. Iya, iya. Jadi dibanding monitor standar, menurut gue itu lebih gampang rusak. Jadi kalau gue beli monitor, apalagi monitor yang spek tinggi seperti itu, gue nggak akan mau beli bekas. Gue akan beli yang baru. Kalau personally, kalau menurut gue. Dan juga ada garansi, itu yang paling penting ya. Nah, jadi Dulu, kenapa storage nggak mau beli bekas? oh iya, storage belum. Oke, storage kenapa nggak mau beli bekas? Kadang ada beberapa orang yang datanya kan sensitif. Dia pengen keep data-data dia, file-file dia itu. Kebayang nggak kalian beli bekas yang umur pakainya udah nggak jelas gimana? Atau hard disk refurbish kah? Oh iya. Lagi dipakai disimpan data penting, toto rusak, nggak bisa di recovery, nggak bisa ditarik. Sedih kan? Ya, makanya mendingan yang baru. Yang pasti kalau baru Iya. itu kan SSD itu kan semakin lama make erase Ya ada umur. umur juga ya. Memang sih nggak jaminan, cuma kemungkinannya, probability-nya itu lebih kecil, Ya. lebih Toh tenang. juga udah nggak mahal sekarang SSD ya kan. Dibandingkan yang lain memang beda jauh. Jadi kalian ada apa Ivan? Udah, gue pengen kelihatannya udah ya. Udah sih, ini aja. Ya, jadi Bahas. kalian kan tahu nih sekarang kondisi ya kita mau yang terbaik, harga terbaik. Nah, udah kalian tahu mana. Jadi kalian harus decide sesuai dengan kebutuhan kalian. Yang balik mungkin dari game ya, kita lihat mau main game apa, dari situ naik turun. Iya, plus satu kelas atau minus satu kelas masih nggak apa-apa. Nah, seperti yang juga tadi Ivan bilang, semua barang-barang kan ada yang baru bekas. Nah, buat informasi kalian, kalian bisa check out Telu Digital. Di situ kita juga banyak barang-barang second yang sangat berkualitas. Dan juga seperti tadi kita bilang, kenapa sih karena kita mesti beli baru? Karena kan ada garansi. Nah, kita di Telu Digital juga punya garansi. Barang bekas yang kita beli, maksudnya Kita udah sortir itu pertama. kita udah sortir semua. Lalu kita treatment juga kita rapin bagus, dan juga terakhir juga kita kasih garansi dengan harga yang terjangkau. Jadi come on, check out kita punya toko di toko ijo, Tokopedia. Nah, jadi nanti kalian bisa cek. Yang pasti ada garansi, itu yang paling penting. Jangan beli sembarangan dari bekas-bekas Yang nggak tahu Iya. reputasinya. Oke, jadi mungkin gitu aja. Kalau ada pertanyaan, please sekali lagi tulis di komen. Dan juga jangan lupa buat like, subscribe, dan bunyiin Loncengnya. teng-teng. Mungkin begini aja, kita mau pamit ya Van ya. Jadi kalau ada mau masukan, mau bikin video apa lagi, please komen. Oke guys, gitu aja sekarang. Jadi balik lagi nih, gua Leo dan juga Ivandi mau say bye-bye. Salam Telu Telu Digital. Digital. Bye.